Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan Duta Besar Palestina yang ada di ke Kedubes Palestina ini sebenarnya seperti apa sih Mbak? Apakah menyalurkan bantuan kah? Atau bertanya mengenai kondisi di sana atau seperti apa Mbak? Iya, Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan Duta Besar Palestina yang ada di Indonesia, sehingga pertemuan hari ini sebenarnya beberapa teman bertanya tentang sesuatu yang ingin mereka dengar langsung dari Dubes Palestina. Dan saya tadi menyampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan dan yang sudah kami kerjakan sebagai bentuk rasa peduli kami kepada teman-teman di Palestina. Untuk Palestina sendiri teman-teman sekalian, ini kan tidak harus menjadi orang Islam untuk peduli dengan Palestina. Dan untuk menjadi seorang yang berwarga negara bangsa Indonesia ini memang harus peduli dengan Palestina. Karena kalau kita lihat pembukaan UUD 45 kita kan berbunyi penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan penjajahan yang sampai saat ini terjadi ini kan adanya di Palestina. Dan nggak cuma harus jadi orang Indonesia aja untuk jadi Palestina, setidaknya jadi manusia lah, karena ini kan masalah kemanusiaan ya teman-teman sekalian. Yang mana kita lihat pemberitaannya luar biasa, anak-anak, ibu-ibu, dan yang terbaru ini kan karena ada pengambilan paksa rumah-rumah yang ada di kawasan Sheikh Jarrah ya. Di kawasan itu kan sudah disampaikan bahwa secara resmi, secara legal kawasan itu milik orang-orang Palestina gitu. Jadi nggak mesti jadi orang Islam atau nggak mesti jadi orang Indonesia lah untuk peduli sama Palestina. Setidaknya kita sebagai manusia, kita bicara masalah kemanusiaan, kita bisa melakukan sesuatu. Jadi hari ini ketika Allah izinkan ketemu dengan Dubes Palestina untuk Indonesia, maka yang disampaikan adalah apa-apa yang bisa kami lakukan dan yang sudah kami lakukan. Salah satunya tentu saja selain doa dan donasi, yang juga bisa dilakukan adalah yang telah kami lakukan juga saya bersama teman-teman adalah menyebarkan informasi awareness gitu. Itu kan penting ya supaya khususnya orang-orang Indonesia tidak lupa dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang ada di Palestina. Penyebaran awareness informasi ini menjadi sedemikian penting. Itu sebabnya kenapa saya juga tadi menyampaikan pada beliau betapa banyak influencer, public figure, selebriti yang juga memposting video-video, foto-foto sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Palestina dengan caption-captionnya itu menunjukkan bahwa mereka peduli, mereka ingin orang lain tahu supaya Palestina tidak terlupakan. Kalau tidak adanya penyebaran informasi, penyebaran video atau foto, pasti orang-orang akan melupakan Palestina. Sementara Palestina ini urusan kemanusiaan, penjajahan terbesar, penjara terbesar itu ada di Palestina sampai saat ini. Jadi yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman selebriti, public figure atau influencer adalah terus-menerus menyebarkan informasi ini supaya orang-orang aware dengan apa yang terjadi di Palestina. Selanjutnya yang menyebarkan doa-doa dan memberikan donasi-donasi. Karena kan donasi yang dibutuhkan banyak ya teman-teman sekalian, donasi untuk anak-anak yatim di sana, donasi untuk pembangunan, rumah sakit udah dibangun lagi dari awal, donasi untuk perjuangan Quran, karena teman-teman di Palestina ini kan mereka bisa kuat, kenapa? Karena ada Quran sebetulnya. Jadi mereka hidup mulia atau mati syahid lah istilahnya seperti itu. Jadi itu sebabnya kenapa hadir di sini memberikan informasi, memberitahu kepada Pak Dubes ya bahwa kami juga bergerak, khususnya senang sekali karena selebriti-selebriti juga bergerak. Setidaknya pergerakan yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi seluas-luasnya untuk teman-teman di luar sana, untuk rakyat Indonesia. Sehingga alhamdulillah lah orang-orang di Indonesia ini sudah mulai aware. Jadi jangan lagi ada orang-orang yang apatis, aduh sibuk ngurusin negara lain, negara sendiri aja masih riwah misalnya begitu. Jangan ada lagi yang begitu. Jangan ada lagi yang berkata ngapain sih ngurusin orang-orang jauh di luar sana. Jangan lagi ada yang berkata seperti itu. Karena itu tadi ya bahwa kita tidak ingin sesuatu itu terjadi kepada kita, maka coba rasakan empati dan simpati. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Jadi setidaknya kita yang Allah kasih kenyamanan, keamanan, bisa hidup dengan tenang di sini. Setidaknya kita bisa melakukan sesuatu lah, awareness, penyebaran informasi, doa, dan tentu saja donasi seperti itu. Saya sendiri pernah ke Palestina tahun 2008, teman-teman sekalian. Allah izinkan saya untuk berkunjung ke tempat-tempat penting di
Baitul Maqdis Palestina ya, sehingga ketika sudah berkunjung di situ kan jadi paham gitu, secara lokasinya paham. Jadi itu yang membuat lebih bersyukur pada Allah karena pernah ke sana, dan lebih terasa di hati gitu karena sudah pernah menjajakan kaki di sana. Dan bentuk penyebaran informasi yang saya lakukan maupun teman-teman lakukan selain dari sosial media yang saya maupun teman-teman punya, ini juga teman-teman selebriti tadi kirim salam karena acara ini kan mendadak sekali, sehingga mereka mengatakan oke, wakili kami dong dan berikan salam untuk Pak Dubes gitu. Jadi teman-teman selebriti juga tadi menyatakan permintaan maaf tidak bisa hadir karena acara ini mendadak, tapi mereka mengatakan bahwa kehadiran saya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman public figure, teman-teman pekerja seni, karena mereka juga sangat sangat geram ya, semua orang geram ya dengan perlakuan Israel seperti itu. Karena ya kita tahu bahwa ya seperti Syekh Jarrah itulah, yang di kawasan Syekh Jarrah, peperangan yang kemarin kan dipicu oleh perebutan paksa, pengusiran paksa rumah-rumah di Syekh Jarrah kan. Nah di Syekh Jarrah itu kan kalau kita baca memang itu kan pemilik legalnya adalah orang-orang Palestina. Dan bayangkan di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir di mana Muslim itu fokus beribadah, pada saat itulah yang kemudian diganggu ibadahnya. Itulah yang membuat reaksi dari seluruh dunia kembali menguat, termasuk salah satunya reaksi dari Indonesia. Orang lagi beribadah khusyuk di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, jadi kemudian diganggu seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya lah dan melakukan sesuatu. Kemarin juga saya dan teman-teman kita bikin filmnya juga sudah tayang di salah satu stasiun TV. Film yang berlatar belakang Palestina, sebetulnya judulnya Hayat. Sebenarnya film tersebut juga dibuat atas dasar ingin memberikan informasi tentang apa yang terjadi di Palestina, dan keuntungan dari film tersebut sebagiannya diberikan untuk donasi Palestina. Seperti itu. Mungkin itu yang baru bisa saya dan teman-teman lakukan. Ya salah satunya adalah terus dalam setiap dakwah atau dalam setiap caption Instagram, sosial media, YouTube, kita berusaha untuk menyebarkan apa sih yang sesungguhnya terjadi di Palestina, supaya bangsa Indonesia tidak menutup mata tentang apa yang terjadi di sini. Oke, sendiri bisa dikatakan kayak Kalori atau oh iya, banyak. Siapa tuh satu lagi Ada strategi. dikatakan gencar banget untuk melakukan donasi seperti itu gitu kan. Nah, gimana nih gitu kan, karena kan channel ini udah datang ke sana Iya. secara langsung. Kalau sendiri gimana sih gitu kan, sampai depannya sendiri gitu, dengan postingan tersebut gitu, karena memberitahu seperti itu. Kalau saya pikir banyak sekali ya teman-teman public figure, pekerja seni yang sangat peduli dengan Palestina. Temeli mungkin, atau beberapa artis tuh banyak banget, artis-artis hijrah, kemudian Peggy ya yang sudah mewakafkan hidupnya, memberikan hidupnya untuk Palestina. Beliau juga luar biasa karena tugas utama beliau itu kan semua orang tugasnya beda-beda ya. Kalau Peggy memang kita telepon-teleponan berjam-jam dan beliau memberikan hidupnya untuk Palestina. Mungkin kalau misalnya teman-teman bertanya untuk saya pribadi ke depannya seperti apa, saya pikir saya akan tetap terus di sela-sela berbagai macam kegiatan di Indonesia ini akan terus untuk menyebarkan informasi itu, karena itu tadi untuk senantiasa ingat Palestina itu nggak boleh informasinya hari ini dikasih kemudian tahun depan dikasih lagi, nggak bisa. Jangan ketika ada bom aja kemudian kita menyebarkan informasi, nggak bisa. Jadi pemberitahuan atau informasi mengenai Palestina itu harus terus-menerus ada di rakyat Indonesia supaya mereka tidak melupakan Palestina, supaya mereka bisa berdoa, supaya mereka bisa berdonasi, karena kan donasi itu dibutuhkan sekali teman-teman sekalian. Rumah, untuk bikin rumah sakit, untuk bikin sekolah-sekolah, untuk bikin halaqah-halaqah Quran, semuanya kan membutuhkan biaya. Biayanya dari mana? Salah satunya yang teman-teman Palestina harapkan itu adalah salah satunya dari Indonesia. Jadi itu yang mungkin kedepannya akan saya lakukan. Kebetulan memang karena saya punya lembaga Al-Quran teman-teman sekalian, sehingga kita menggalang dana untuk membantu anak-anak penghafal Quran di Indonesia dan di Palestina. Jadi kita buat kampanye seperti itu supaya bangsa Indonesia bersedekah untuk para penghafal Quran di Indonesia dan para penghafal Al-Quran di Palestina. Oke, dalam waktu dekat ini mungkin akan menggalang donasi seperti apa? Ya, dalam waktu dekat ini karena sebetulnya tahun 2019 ya saya ke Turki, itu ada international conference namanya Kuluna Maryam. Jadi kita semua Maryam, jadi sebuah lembaga yang mensupport untuk mensupport para perempuan-perempuan yang ada di Palestina. Nah,
Dari situ kemudian kan bertemu dengan banyak NGO yang luar biasa. Saya respect dan mendoakan NGO ini luar biasa ya, mereka bekerja dengan setulus hati untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kedepannya yang saya lakukan adalah kita akan buat campaign. Sebenarnya kan foundation banyak sekali ya teman-teman semua. Semuanya punya tujuan yang sama, yaitu membantu teman-teman kita di Palestina. Tapi kalau yang saya kerjakan karena memang bidang saya, kita lembaga yang sedang kita jalankan adalah Al-Quran. Jadi kita fokus kepada pemberian donasi dan campaign untuk para penghafal Quran yang ada di Palestina. Mungkin kalau teman-teman lain fokus kepada pembangunan rumah sakit, atau teman-teman lain ada fokus untuk untuk pemberian makanan atau pembangunan sekolah dan sebagainya. Tapi kalau kita akan buat campaign untuk fokus pemberian donasi kepada para penghafal Quran di Palestina, seperti itu. Oke. Hashtagnya selalu Save Palestina di Iya. Instagram Batik sendiri. Seperti apa nih Kak? Ya, Save Palestine ya. Saya pikir itu kenapa harus ada hashtag itu sebagai sebagai wujud kepedulian dan sebagai sebuah doa untuk orang-orang di Palestina, dan mereka tahu setidaknya bahwa kita yang ada di Indonesia sangat support para public figure, influencer, para tokoh-tokoh di Indonesia itu support. Jadi mudah-mudahan mereka tidak merasa sendiri. Kenapa? Karena teman-teman di Palestina ini kan frontliner ya teman-teman sekalian. Mereka tuh garda terdepan. Kalau kita bicara dari sisi umat Islam lah, bukan sisi kemanusiaan ya, karena kalau untuk peduli sama Palestina harus tidak perlu jadi orang Islam, tidak perlu jadi orang Indonesia, cukup kedepankan jadi seorang manusia. Tapi kalau kita bicara dari sisi Islamnya sendiri, orang-orang yang ada di Palestina ini kan mereka frontliner penjaga Masjid Aqsa. Sementara kita ini bukan di garis terdepan, jadi kita support lah mereka dengan doa, dengan Save Palestine, dengan hashtag yang membuat mereka merasa bahwa mereka nggak sendirian gitu. Kalau kita bayangkan itu terjadi pada kita, kemudian kalau kita tidak ada support, kan kita kan merasa sendiri. Tapi kalau ada support, mereka bisa lihat betapa kita peduli, entah itu lewat postingan saja kah, atau lewat doa kah, atau lewat donasi kah, mereka akan bersemangat gitu. Karena